Bayangkan seorang raja yang kekuasaannya tak tertandingi. Namanya ditakuti di seluruh negeri. Ucapannya adalah hukum dan tak seorang pun berani menentangnya. Namun bukan itu yang paling mengerikan. Raja ini tidak hanya ingin ditaati, ia ingin disembah. Ia berdiri di hadapan rakyatnya dengan penuh kesombongan, lalu berkata, "Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi." Langit seakan diam, bumi seolah menahan napas. Karena pada saat itulah, batas antara manusia dan kesombongan telah dilampaui. Tapi, tahukah kamu, di balik kejayaannya yang tampak tak tergoyahkan, Allah telah menyiapkan kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Bukan oleh pasukan, bukan oleh pemberontakan, melainkan oleh sesuatu yang selama ini ia anggap bisa ia kuasai. Air yang ia injak setiap hari justru akan menjadi kuburan bagi dirinya. Apa sebenarnya dosa terbesar Fir'aun? Dan mengapa Allah membinasakannya dengan cara yang begitu dahsyat dan memalukan? Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang mulai merasa dirinya paling berkuasa. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, banyak raja datang dan pergi. Namun hanya sedikit yang dikenang bukan karena kejayaannya, melainkan karena kehancurannya. Fir'aun adalah salah satunya. Ia bukan sekedar penguasa Mesir. Ia adalah simbol kekuasaan absolut, kemewahan tanpa batas, dan kesombongan yang melampaui akal manusia. Di bawah tahtanya, sungai Nil mengalir, istana megah berdiri, dan ribuan rakyat tunduk tanpa berani membantah. Namun di balik semua itu, tersimpan kisah kelam yang jarang diungkap secara mendalam. Fir'aun bukan hanya raja yang zalim, ia adalah manusia yang berani menantang Tuhan. Ia mengangkat dirinya sebagai sesembahan, menolak kebenaran yang dibawa para nabi, dan menindas manusia tanpa rasa takut sedikitpun. Pertanyaannya, mengapa Allah membiarkan semua itu terjadi begitu lama? Dan ketika azab itu akhirnya datang, mengapa kehancurannya begitu dramatis, begitu memalukan, dan menjadi pelajaran sepanjang zaman? Dalam video ini, kita akan mengupas satu persatu dosa-dosa besar Fir'aun yang sering tidak disadari, hingga akhirnya membawa dirinya menuju kehancuran yang tak terelakkan. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir, karena di bagian terakhir ada pelajaran penting yang mungkin akan mengubah cara pandang kita tentang kekuasaan, kesombongan, dan kehidupan itu sendiri. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Karena bisa jadi, satu kisah ini akan menjadi pengingat yang sangat berharga dalam hidup kita. Di sebuah peradaban besar yang berdiri megah di tepi sungai Nil, lahirlah kekuasaan yang begitu kuat hingga hampir tak tersentuh oleh siapapun. Mesir pada masa itu bukan sekadar kerajaan biasa. Ia adalah pusat kemakmuran, ilmu pengetahuan, dan kekuatan militer yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Setiap sudut negerinya mencerminkan kejayaan, dari bangunan megah yang menjulang tinggi, hingga sistem pemerintahan yang terorganisir dengan rapi. Dan di puncak semua itu, berdirilah seorang penguasa yang dikenal dengan satu nama, Fir'aun. Ia bukan hanya raja, ia adalah simbol kekuasaan absolut. Perkataannya adalah hukum, perintahnya adalah kehidupan atau kematian. Tak ada yang berani menolak, tak ada yang berani membantah. Rakyat tunduk, bukan hanya karena hormat, tetapi karena takut. Fir'aun memiliki segalanya, kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, pasukan yang kuat dan setia, serta pengaruh yang menjangkau hingga ke pelosok negeri. Ia mengendalikan aliran sungai Nil, sumber kehidupan bagi seluruh Mesir. Dengan kekuasaan itu, ia bisa menentukan siapa yang hidup dalam kemakmuran dan siapa yang harus merasakan kelaparan. Istana-istananya berdiri megah, dipenuhi emas dan kemewahan. Para pelayan selalu siap memenuhi setiap keinginannya, bahkan sebelum ia mengucapkannya. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang tidak terlihat, namun jauh lebih berbahaya daripada pasukan manapun. Kesombongan. Awalnya,
mungkin hanya rasa bangga atas kekuasaan yang dimilikinya. Namun seiring waktu, rasa itu berubah menjadi keyakinan bahwa dirinya memang pantas berada di atas segalanya. Ia mulai melihat rakyatnya bukan sebagai manusia, melainkan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaannya. Ia tidak lagi merasa membutuhkan nasihat, tidak lagi merasa harus mendengarkan siapapun, karena dalam pikirannya, tak ada yang lebih tinggi darinya. Lingkungan di sekitarnya pun semakin memperkuat keyakinan itu. Para penasihatnya hanya mengatakan apa yang ingin ia dengar. Para pengikutnya memujinya tanpa henti. Dan rakyatnya terlalu takut untuk berkata jujur. Disinilah bahaya itu semakin nyata. Ketika seseorang memiliki kekuasaan tanpa batas, dan tidak ada yang berani mengingatkannya, maka ia akan mulai kehilangan batas antara benar dan salah. Fir'aun tidak lagi melihat dirinya sebagai manusia biasa. Ia mulai percaya bahwa dirinya berbeda, lebih tinggi, lebih layak untuk ditaati tanpa syarat. Dan dari sinilah, sebuah perjalanan menuju kehancuran itu sebenarnya dimulai. Bukan dari kelemahan, tetapi justru dari kekuatan yang tidak terkendali. Bukan dari kekurangan, tetapi dari kelebihan yang membuatnya lupa diri. Karena seringkali, yang menghancurkan seseorang bukanlah saat ia berada di bawah, melainkan saat ia berada di puncak, namun lupa bahwa ada yang maha tinggi di atas segalanya. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil untuk memperkuat kekuasaannya, justru semakin mendekatkannya pada kehancuran yang telah ditetapkan. Kekuasaan, jika tidak disertai kesadaran, akan perlahan berubah menjadi racun yang mematikan. Dan itulah yang terjadi pada Firaun. Apa yang awalnya hanya kebanggaan atas kejayaan Mesir, berubah menjadi keyakinan bahwa dirinya adalah pusat dari segalanya. Hari demi hari, pujian terus mengalir ke telinganya. Ia tidak pernah mendengar penolakan, tidak pernah merasakan bantahan. Semua orang menunduk, semua orang mematuhi. Dan dari situlah muncul sebuah ilusi yang sangat berbahaya. Fir'aun mulai percaya bahwa semua yang ia miliki bukan sekedar kekuasaan, tetapi bukti bahwa dirinya memang lebih tinggi dari manusia lain. Ia tidak lagi melihat langit sebagai sesuatu yang harus ia takuti, melainkan sesuatu yang ia anggap bisa ia tandingi. Kesombongannya tidak tumbuh dalam semalam. Ia berkembang perlahan, seperti api kecil yang dibiarkan menyala, hingga akhirnya menjadi kobaran yang tak bisa dikendalikan. Hingga pada suatu saat, ia melampaui batas yang tidak pernah dilampaui oleh manusia manapun sebelumnya. Dengan penuh keyakinan, tanpa ragu sedikit pun, ia berdiri di hadapan rakyatnya dan berkata, "Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi." Kalimat itu bukan sekedar ucapan. Itu adalah deklarasi kesombongan paling ekstrim dalam sejarah manusia. Ia tidak hanya menolak kebenaran. Ia mencoba menggantikan posisi Tuhan itu sendiri. Dan yang lebih mengerikan, banyak yang mempercayainya. Rakyat yang hidup dalam ketakutan dan tekanan tidak memiliki pilihan selain tunduk. Sebagian mungkin tahu bahwa itu salah. Namun ketakutan membuat mereka diam. Sebagian lagi benar-benar terbawa arus. Mereka melihat kekuasaan Firaun, kekayaannya, pengaruhnya, dan mulai percaya bahwa mungkin ia memang lebih dari sekedar manusia biasa. Inilah puncak dari kesombongan yang paling berbahaya. Bukan hanya ketika seseorang merasa dirinya hebat, tetapi ketika ia berhasil membuat orang lain percaya bahwa dirinya tidak bisa dikalahkan. Fir'aun membangun citra itu dengan sangat rapi. Ia menunjukkan kekuasaan, memperlihatkan kemegahan, dan menekan siapapun yang berani meragukannya. Tak ada ruang untuk kebenaran, tak ada tempat bagi suara yang berbeda. Semua harus tunduk, atau dihancurkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak ia sadari. Bahwa setiap kesombongan yang dibiarkan tumbuh, akan selalu membawa kehancuran. Dan semakin tinggi seseorang meninggikan dirinya, semakin keras pula ia akan dijatuhkan. Fir'aun merasa dirinya tak tersentuh.
Ia merasa tidak ada kekuatan yang mampu menantangnya. Namun ia lupa bahwa di atas segala kekuasaan manusia, ada kekuasaan yang jauh lebih besar. Yang tidak terlihat, namun tidak pernah lalai. Kesombongan telah menutup hatinya, membutakan pikirannya, dan membuatnya berjalan semakin jauh, menuju titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dan dari sinilah, awal dari akhir itu semakin jelas terlihat. Karena ketika manusia sudah berani mengaku sebagai Tuhan, maka kehancuran bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Kesombongan Firaun tidak hanya berhenti pada kata-kata. Ia berubah menjadi tindakan yang nyata, kejam, dan tanpa belas kasihan. Di bawah kekuasaannya, ada satu kaum yang merasakan penderitaan paling dalam. Mereka adalah Bani Israel. Awalnya, mereka hanyalah kelompok masyarakat yang hidup berdampingan di Mesir. Namun seiring waktu, jumlah mereka semakin banyak. Dan justru disitulah rasa takut mulai tumbuh di hati Firaun. Ia melihat mereka bukan sebagai rakyat, melainkan sebagai ancaman. Ancaman terhadap kekuasaan, ancaman terhadap tahtanya, ancaman terhadap ambisinya untuk menjadi yang paling tinggi. Ketakutan itulah yang kemudian berubah menjadi kebijakan yang sangat kejam. Firaun mengeluarkan perintah yang mengguncang kemanusiaan. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Sebuah keputusan yang bukan hanya kejam, tetapi juga menunjukkan betapa gelapnya hati yang telah dikuasai kesombongan. Tangisan ibu menggema di setiap sudut pemukiman. Ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Para ibu hidup dalam kecemasan, menyembunyikan kehamilan mereka, berharap anak yang lahir adalah perempuan, atau berharap keajaiban datang menyelamatkan bayi mereka. Namun harapan itu seringkali berakhir tragis. Tentara Firaun datang tanpa ampun. Mereka tidak peduli pada air mata, tidak peduli pada jeritan, tidak peduli pada kemanusiaan. Bayi-bayi tak berdosa direnggut dari pelukan ibunya dan dihabisi begitu saja. Sementara itu, anak perempuan dibiarkan hidup, bukan karena belas kasihan, melainkan untuk dijadikan budak. Bani Israel dipaksa bekerja keras tanpa henti. Mereka dijadikan tenaga kasar untuk membangun kemegahan Mesir. Di bawah terik matahari, di bawah tekanan tanpa akhir, mereka bekerja dengan rasa lelah yang tak terbayangkan. Tak ada upah yang layak, tak ada penghargaan. Yang ada hanyalah penderitaan yang terus berulang setiap hari. Dan yang paling menyakitkan, mereka tidak memiliki suara. Tidak ada yang berani membela mereka. Tidak ada yang berani menentang keputusan Firaun. Karena siapapun yang mencoba melawan, akan menghadapi nasib yang sama, atau bahkan lebih buruk. Inilah wajah sebenarnya dari kekuasaan tanpa hati. Ketika seseorang tidak hanya ingin berkuasa, tetapi juga ingin mengendalikan hidup dan mati orang lain, maka kemanusiaan akan menjadi korban pertama. Namun di balik semua penderitaan itu, ada satu hal yang terus hidup di hati Bani Israel. Harapan. Harapan bahwa suatu hari akan datang pertolongan. Harapan bahwa kezoliman ini tidak akan berlangsung selamanya. Dan tanpa mereka sadari, di tengah kegelapan yang begitu pekat,
Allah sedang menyiapkan sebuah rencana besar. Sebuah rencana yang tidak hanya akan membebaskan mereka, tetapi juga akan menunjukkan kepada dunia bahwa sekuat apapun seorang penguasa, sekejam apapun penindasan yang ia lakukan, tidak akan pernah mampu melawan kehendak Tuhan. Dan dari penderitaan inilah akan lahir sebuah kisah besar yang kelak mengguncang singgasana Firaun dan mengubah sejarah selamanya. Di tengah gelapnya penindasan, di antara tangisan yang tak pernah berhenti, dan harapan yang hampir padam, Allah tidak tinggal diam. Ketika kezoliman mencapai puncaknya, ketika manusia mulai kehilangan batas kemanusiaannya, disitulah pertolongan mulai disiapkan. Dan dari tempat yang tak pernah diduga, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang singgasana Firaun. Seorang bayi laki-laki yang seharusnya menjadi korban kebijakan kejam itu, justru diselamatkan oleh takdir. Dialah Musa. Sejak awal, kehidupannya sudah dipenuhi keajaiban. Saat semua bayi laki-laki diburu untuk dibunuh, ia justru dihanyutkan ke sungai, dan tanpa disangka, ditemukan oleh keluarga Firaun sendiri. Sebuah ironi yang luar biasa. Anak yang kelak akan menjadi penyebab kehancuran Firaun, dibesarkan di dalam istana yang sama. Ia tumbuh dalam kemewahan, dididik sebagai bangsawan, dan hidup di tengah kekuasaan yang absolut. Namun Allah menjaga hatinya. Ia tidak tumbuh menjadi bagian dari kezoliman itu. Justru, di dalam dirinya tumbuh rasa keadilan dan keberanian yang tidak dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Hingga suatu hari, perjalanan hidupnya membawanya keluar dari istana, menuju sebuah fase yang akan mengubah segalanya. Dan di sanalah Allah memilihnya sebagai utusan. Musa diangkat menjadi nabi. Ia diberikan misi yang tidak ringan, bahkan bisa dibilang hampir mustahil bagi manusia biasa. Ia diperintahkan untuk kembali menghadap Firaun, penguasa yang paling sombong di muka bumi, dan menyampaikan kebenaran. Bayangkan itu. Seorang manusia diperintahkan untuk berdiri di hadapan raja yang mengaku sebagai Tuhan dan mengatakan bahwa ia salah. Namun Musa tidak sendiri. Allah membekalinya dengan mukjizat, tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tangan yang bersinar, dan keberanian yang datang dari keyakinan. Dengan semua itu, Musa datang ke istana Firaun, tempat di mana dulu ia dibesarkan. Namun kini ia datang bukan sebagai bagian dari istana, melainkan sebagai pembawa kebenaran. Dengan tenang, dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan pesan itu. Aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Suasana berubah. Istana yang megah itu tiba-tiba dipenuhi ketegangan. Para pembesar terdiam, para pengikut mulai gelisah. Namun Firaun, ia tidak melihat Musa sebagai utusan. Ia melihatnya sebagai ancaman. Ancaman terhadap kekuasaan, ancaman terhadap citra yang telah ia bangun, ancaman terhadap klaimnya sebagai Tuhan. Alih-alih mendengarkan, ia justru menertawakan. Alih-alih merenung, ia malah menantang. Ia memanggil para penyihir terbaiknya untuk membuktikan bahwa apa yang dibawa Musa hanyalah sihir biasa. Namun apa yang terjadi justru di luar dugaannya. Ketika tongkat Musa berubah menjadi ular yang nyata dan menelan semua tipuan para penyihir itu sendiri yang paling memahami perbedaan antara sihir dan mukjizat, langsung tersungkur dan beriman. Mereka melihat kebenaran. Namun Firaun, bukannya sadar, ia justru semakin murka. Kesombongan telah menutup hatinya sepenuhnya. Ia tidak lagi mencari kebenaran. Ia hanya ingin mempertahankan kekuasaannya. Dan sejak saat itu, peringatan demi peringatan datang. Namun semuanya diabaikan. Karena bagi Firaun, mengakui kebenaran berarti mengakui bahwa ia bukan Tuhan.
Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ia terima. Disinilah titik penting itu terjadi. Ketika kebenaran sudah datang dengan sangat jelas, namun tetap ditolak, maka yang tersisa hanyalah satu hal, akibat. Dan tanpa ia sadari, setiap penolakan yang ia lakukan, setiap kesombongan yang ia bertahankan, semakin mendekatkannya pada kehancuran yang tidak bisa lagi dihindari. Ketika kebenaran telah disampaikan, ketika peringatan telah diberikan dengan jelas, namun tetap diabaikan, maka yang datang berikutnya bukan lagi sekadar nasihat, melainkan peringatan yang nyata. Dan itulah yang mulai terjadi pada negeri Mesir di bawah kekuasaan Firaun. Allah tidak langsung menghancurkannya dalam sekejap, tidak. Karena dalam setiap azab yang diturunkan, selalu ada kesempatan untuk kembali. Selalu ada ruang untuk sadar dan memperbaiki diri. Namun sayangnya, kesempatan itu justru disia-siakan. Awalnya, datanglah banjir besar. Air meluap dari sungai Nil, menggenangi ladang-ladang, merusak tanaman, dan menghancurkan sumber kehidupan mereka. Tanah yang sebelumnya subur, berubah menjadi lumpur yang tak bisa ditanami. Rakyat mulai panik, ekonomi terguncang. Kehidupan yang selama ini stabil, mulai runtuh perlahan. Dalam kondisi itu, mereka datang kepada Musa, memohon agar ia berdoa kepada Tuhannya, agar azab itu dihentikan. Dan Musa, dengan penuh kasih, memohon kepada Allah. Banjir pun surut. Namun apa yang terjadi setelahnya? Apakah mereka bersyukur? Apakah Fir'aun berubah? Tidak. Ia kembali pada kesombongannya, seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Lalu datanglah azab berikutnya. Belalang, dalam jumlah yang tak terhitung, menyerbu seluruh negeri. Tanaman yang tersisa habis dimakan, ladang-ladang menjadi kosong, kelaparan mulai mengintai. Sekali lagi, mereka panik. Sekali lagi mereka memohon. Dan sekali lagi, Musa berdoa. Belalang itu pun hilang. Namun lagi-lagi, tidak ada perubahan. Seakan hati mereka telah terkunci. Kemudian datang azab lain. Air berubah menjadi darah. Sungai Nil, yang selama ini menjadi sumber kehidupan, berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan dan tak bisa digunakan. Air minum tercemar. Kehidupan semakin sulit. Bayangkan, sumber kehidupan utama mereka justru berubah menjadi sumber penderitaan. Ini bukan kejadian biasa. Ini bukan bencana alam semata. Ini adalah tanda yang sangat jelas. Namun Fir'aun tetap menolak untuk tunduk. Ia melihat semua itu, namun hatinya tetap keras. Ia tahu ada sesuatu yang luar biasa, namun kesombongannya lebih besar dari rasa takutnya. Setiap kali azab datang, ia berpura-pura tunduk. Ia berkata akan membebaskan Bani Israel. Ia berjanji akan berubah. Namun begitu azab itu diangkat, ia kembali mengingkari semuanya. Inilah bentuk kedurhakaan yang paling nyata. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena sengaja menolak. Bukan karena tidak melihat, tetapi karena memilih untuk berpaling. Dan yang lebih berbahaya, ia tidak sendirian. Kesombongannya menular kepada para pengikutnya. Mereka melihat apa yang terjadi, namun tetap memilih untuk mendukungnya. Mereka tahu itu salah, namun takut kehilangan kekuasaan dan posisi. Sehingga kebenaran terus ditekan, dan kebatilan terus dipertahankan. Padahal tanda-tanda sudah sangat jelas. Namun ketika hati sudah tertutup, sebanyak apapun bukti, tidak akan pernah cukup. Dan disinilah, peringatan itu mulai berubah menjadi ancaman yang lebih besar. Karena ketika seseorang terus-menerus mengabaikan peringatan, maka akan tiba saatnya, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Dan tanpa mereka sadari, azab yang selama ini datang bertahap, hanyalah awal dari kehancuran yang jauh lebih besar, yang sudah menunggu di depan. Setelah berbagai peringatan datang silih berganti, setelah tanda-tanda kekuasaan Allah ditunjukkan dengan begitu jelas, seharusnya itu cukup untuk membuat siapapun sadar. Namun, tidak bagi Fir'aun. Alih-alih melemah, ia justru semakin keras. Alih-alih takut, ia semakin menantang. Seakan semua azab yang telah terjadi tidak meninggalkan bekas sedikit pun di hatinya. Disinilah puncak dari kedurhakaan itu benar-benar terlihat. Ketika Nabi Musa kembali membawa perintah Allah untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan, Fir'aun dihadapkan pada dua pilihan, tunduk pada kebenaran atau mempertahankan kesombongannya. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, ia memilih yang kedua. Namun, kali ini situasinya berbeda. Bani Israel tidak lagi hanya berharap,
Mereka bersiap untuk pergi. Atas perintah Allah, Nabi Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, meninggalkan tanah yang selama ini menjadi tempat penderitaan mereka. Malam itu sunyi, namun penuh ketegangan. Langkah demi langkah mereka tinggalkan negeri itu, dengan harapan akan kebebasan yang selama ini mereka impikan. Namun kabar itu sampai ke telinga Fir'aun, dan amarahnya meledak. Baginya, ini bukan sekedar kehilangan sekelompok budak. Ini adalah penghinaan. Ini adalah tantangan terbuka terhadap kekuasaannya. Bagaimana mungkin orang-orang yang selama ini ia tindas berani pergi tanpa izinnya? Kesombongannya tidak bisa menerima itu. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap. Pasukan terbaik, kereta perang tercepat, dan prajurit paling setia. Semua dikerahkan. Malam itu bukan hanya tentang pengejaran, ini adalah pernyataan kekuasaan. Fir'aun ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa lepas dari genggamannya. Ia yakin dengan kekuatan yang ia miliki, tidak mungkin ia kalah. Ia yakin tidak ada kekuatan yang mampu menandinginya. Dan dengan penuh keangkuhan, ia memimpin langsung pengejaran itu. Sementara itu, Bani Israel terus berjalan, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang membuat mereka terdiam. Di depan mereka, terbentang lautan luas, gelap, dalam, dan tak terlewati. Di belakang mereka, pasukan Fir'aun semakin mendekat. Suara derap kuda, gemuruh kereta perang, dan teriakan prajurit semakin jelas terdengar. Ketakutan pun menyelimuti mereka. Beberapa mulai panik, beberapa mulai putus asa, dan sebagian berkata, "Kita akan tertangkap." Situasi itu terlihat seperti jalan buntu. Tak ada tempat untuk lari, tak ada tempat untuk bersembunyi. Namun di tengah kepanikan itu, Nabi Musa tetap tenang. Keyakinannya tidak goyah. Ia tahu bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang tepat. Namun di sisi lain, Fir'aun melihat situasi itu dengan cara yang berbeda. Ia tersenyum. Baginya, ini adalah kemenangan yang sudah di depan mata. Ia melihat Bani Israel terjebak. Ia melihat dirinya sebagai penguasa yang tak terkalahkan. Dan di titik inilah, kesombongannya mencapai puncaknya. Ia tidak hanya menolak kebenaran, ia benar-benar yakin bahwa dirinya tidak mungkin dikalahkan. Padahal, tanpa ia sadari, ia sedang berjalan menuju takdir yang tidak bisa ia hindari. Karena seringkali, kehancuran terbesar seseorang bukan terjadi saat ia lemah, tetapi saat ia merasa paling kuat. Dan malam itu, di bawah langit yang sunyi, sejarah sedang menunggu untuk menyaksikan akhir dari seorang raja yang pernah merasa dirinya adalah Tuhan. Di hadapan lautan yang gelap dan luas, Bani Israel berdiri dalam ketakutan. Di belakang mereka, pasukan Fir'aun semakin dekat. Tak ada jalan kembali, tak ada jalan ke depan. Semua terasa seperti akhir. Namun di tengah kepanikan itu, Nabi Musa tetap berdiri dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tidak melihat laut sebagai penghalang, ia melihatnya sebagai bagian dari rencana Allah. Dengan penuh kepercayaan, ia menerima perintah itu. Tongkat diangkat, dan seketika, sesuatu yang mustahil terjadi. Laut terbelah. Air yang selama ini menjadi penghalang, terbuka membentuk jalan di tengahnya. Dinding-dinding air menjulang tinggi di kanan dan kiri, sementara di tengahnya terbentang jalur kering yang bisa dilewati. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bani Israel terdiam antara takjub dan takut. Namun waktu tidak memberi mereka pilihan. Dengan cepat mereka mulai berjalan, melintasi jalan yang telah dibukakan. Langkah demi langkah, mereka bergerak maju, meninggalkan ketakutan, menuju harapan. Dan satu persatu, mereka berhasil melewati lautan itu. Namun di sisi lain, Fir'aun menyaksikan semua itu. Ia melihat laut yang terbelah. Ia melihat jalan yang terbuka. Dan disinilah seharusnya kesadarannya muncul. Seharusnya ia berhenti. Seharusnya ia menyadari bahwa ini bukan kekuatan manusia, namun kesombongan, sekali lagi mengalahkan akal sehatnya. Ia tidak melihat itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Ia melihatnya sebagai peluang. Peluang untuk menang. Peluang untuk membuktikan bahwa ia tetap yang paling berkuasa. Tanpa ragu,
ia memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam laut. Kereta-kereta perang melaju, pasukan berbaris, dan mereka semua memasuki jalan yang sama. Langkah demi langkah, mereka mengikuti jejak Bani Israel. Namun kali ini, jalan itu bukan untuk keselamatan, melainkan menuju kehancuran. Saat Fir'aun dan seluruh pasukannya berada di tengah lautan, ketika tidak ada lagi jalan untuk kembali, perintah itu datang. Dan dalam sekejap, air yang terbelah itu kembali menyatu. Dinding-dinding air runtuh, menghantam dari segala arah. Gelombang besar menelan semuanya. Kekuasaan yang selama ini ia banggakan, tidak mampu menyelamatkannya. Pasukan yang ia andalkan, tidak bisa menolongnya. Kereta perang, senjata, dan seluruh kekuasaannya lenyap dalam sekejap. Di tengah kepanikan, di tengah ketakutan yang akhirnya ia rasakan, Fir'aun mencoba beriman. Ia berkata bahwa ia percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Namun semuanya sudah terlambat, karena iman yang datang di ujung kematian bukan lagi pilihan, melainkan keputusasaan. Dan saat itu, tidak ada lagi kesempatan. Air terus menutup, dan akhirnya Fir'aun tenggelam. Seorang raja yang pernah mengaku sebagai Tuhan, berakhir sebagai manusia yang tak berdaya, ditelan oleh ciptaan yang selama ini ia anggap bisa ia kuasai. Inilah akhir dari kesombongan yang melampaui batas. Bukan sekadar kekalahan, tetapi kehancuran yang menjadi pelajaran sepanjang zaman. Dan hingga hari ini, kisah itu tetap hidup, sebagai pengingat bahwa sekuat apapun manusia, setinggi apapun ia meninggikan dirinya, tidak akan pernah mampu melawan kekuasaan Tuhan. Kisah Fir'aun bukan sekedar cerita tentang seorang raja yang tenggelam di lautan. Ini adalah cermin bagi siapa saja yang hidup hari ini. Ia pernah berada di puncak kekuasaan, memiliki segalanya, ditakuti, dihormati, dan diikuti tanpa bantahan. Namun satu hal yang menghancurkannya bukan karena ia lemah, melainkan karena ia merasa tidak akan pernah kalah. Kesombongan perlahan menutup hatinya. Kekuasaan membuatnya lupa diri. Dan penolakan terhadap kebenaran menjadi jalan menuju kehancurannya sendiri. Yang paling menggetarkan bukan hanya bagaimana ia binasa, tetapi bagaimana ia menyadari kebenaran justru di detik terakhir hidupnya. Saat tidak ada lagi kesempatan, saat penyesalan tidak lagi berarti. Dan disitulah pelajaran terbesarnya, bahwa kebenaran tidak menunggu kita siap, dan waktu tidak selalu memberi kesempatan kedua. Hari ini, mungkin kita bukan raja, tidak memiliki kerajaan, tidak memiliki pasukan. Namun kesombongan bisa hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus. Merasa paling benar, merasa tidak butuh nasihat, merasa semua yang kita miliki adalah hasil dari diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, itu adalah langkah-langkah kecil yang bisa membawa kita pada jalan yang sama. Karena itu, sebelum terlambat, sebelum penyesalan datang di akhir, mari kita belajar dari kisah ini. Belajar untuk tetap rendah hati, belajar untuk menerima kebenaran, dan belajar bahwa di atas segala kekuatan manusia, selalu ada kekuasaan Allah yang tidak pernah bisa dilawan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika ada satu pelajaran yang kamu rasakan, jangan berhenti di sini. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like video ini, dan bagikan kepada keluarga atau teman-temanmu. Karena bisa jadi, apa yang kamu bagikan hari ini menjadi pengingat yang menyelamatkan seseorang di masa depan. Dan jangan lewatkan video berikutnya, karena masih banyak kisah penuh hikmah yang mungkin akan lebih mengguncang hati dan membuka mata kita.